Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6, bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizka Sari. Kita akan membahas mengenai tokoh penjelajah angkasa luar. Siapa aja tokoh-tokoh tersebut? Simak baik-baik ya. Dan jangan lupa berdoa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai benda-benda langit, peristiwa yang terjadi pada tata surya, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya adalah ilmu astronomi. Dan yang akan kita cari tahu sekarang adalah tokoh-tokoh astronom serta penemuannya. Yang pertama kita bahas yaitu adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei dijuluki Bapak Sains Modern. Ilmuwan asal Italia, kelahiran tahun 1564. Beliau berperan besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop buatan sendiri untuk mengamati benda langit. Apa saja yang ditemukan oleh Galileo? Yang pertama, permukaan bulan tidak rata, yaitu terdiri dari kawah dan gunung. Sebelum ditemukan hanya tahu bulan itu mulus, tampak mulus. Yang penemuan kedua, planet Saturnus memiliki lingkaran berbentuk cincin. Kita sudah bahas sebelumnya ciri dari planet Saturnus. Ini merupakan penemuan dari Galileo dan Galileo Galilei. Yang ketiga, Venus memiliki beberapa fase seperti bulan dan berputar mengelilingi matahari. Dan penemuan yang terakhir adalah Jupiter memiliki satelit sendiri berputar mengelilingi matahari. Tokoh yang kedua itu adalah Frederick William Herschel. Tokoh astronomi Inggris ini lahir di Jerman pada tahun 1738. Ia merupakan penemu dari teleskop. Ia membangun teleskop besar yang pertama pada tahun 1774. Kekuatan teleskop Herschel mampu mengungkapkan bahwa nebula di katalog Mesir adalah kelompok bintang. Ia juga menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Dan ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan-penemuan lainnya. Tokoh yang ketiga adalah Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus merupakan astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia. Ia mengembangkan teori heliosentris tentang matahari sebagai pusat tata surya yang sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Ia juga menyampaikan teori tentang susunan planet dalam sistem tata surya. Jadi awalnya sebelum adanya penemuan dari Nicolaus Copernicus ini, yang dianggap sebagai pusat dari tata surya adalah bumi, padahal sebenarnya pusat dari tata surya itu adalah matahari. Tokoh yang keempat itu adalah Johannes Kepler. Ia merupakan seorang astronom, matematikawan, dan astrolog berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1609, ia memperkenalkan teori bahwa planet beredar mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips. Kalau Kopernikus itu teori heliosentris atau planet-planet sebagai pusat matahari sebagai pusat tata surya. Sedangkan kalau Johannes Kepler itu dia menemukan bahwa planet-planet itu mengelilingi matahari pada orbitnya. Tokoh yang kelima itu adalah Edwin Hubble. Ia merupakan seorang astronom dari Amerika. Pada tahun 1920, ia membuktikan bahwa galaksi Bima Sakti hanyalah satu dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta.
Alam semesta dimulai dari sebuah dentuman besar yang disebut Big Bang dan sifatnya mengembang. Jadi kita akan membahas mengenai pengelompokan planet. Di materi sebelumnya, Bu Anggi sudah menjelaskan pengelompokan planet berdasarkan letak dari sabuk asteroid, di mana sabuk tersebut terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang kita cari tahu pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edar bumi, planet terbagi dua. Yang pertama adalah planet inferior, yang kedua adalah planet superior. Yang dimaksud dengan planet inferior adalah planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi. Sedangkan untuk superior merupakan planet yang garis edarnya terletak sesudah garis edar bumi. Baik, sekarang kita lihat di gambar. Untuk pengelompokan planet berdasarkan letak garis edarnya, yang dijadikan patokan itu adalah garis edar bumi. Jadi apabila ada planet yang letaknya sebelum garis edar bumi, maka planet tersebut masuk ke dalam planet inferior. Planet tersebut itu adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet yang berada di luar garis edar bumi atau sesudah garis edar bumi, maka itu disebut planet superior. Yaitu ada planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir adalah Neptunus. Jadi diingat-ingat supaya kalian bisa membedakan antara planet yang berdasarkan dari letak garis edar bumi atau berdasarkan letak dari sabuk asteroid. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Anggit. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Bu Anggit pamit. Sayonara.